rumah tangga, persoalan finansial, ekonomi, keuangan dan sebagainya, datanglah kepada kita lalu mengadu. Dengan aduannya kita berempati, lalu kita kasihan dengan dia, dengan ikhlas karena Allah SWT, kita bantu mereka. Lalu pelan-pelan yang tadinya mereka terpuruk, yang tadinya mereka sulit untuk mendapatkan katakanlah finansial, mendapatkan pekerjaan, memperbaiki ekonominya, begitu kita bantu ikhlas karena Allah SWT, lalu Allah memberikan peluang, memberikan jalan. Pelan-pelan mereka hidup bagus, hidup enak, hidup nyaman. Begitu dia mendapatkan pertolongan dari kita yang disebabkan oleh Allah menitipkan lewat tangan-tangan kita. Lalu kemudian orang yang tadinya kita tolong, kita bantu, setelah dia memiliki kemampuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar cerita kalau ada orang yang butuh pertolongan, bantuan, lalu kemudian dibantu oleh orang, sering kita mendengar. Ada orang kehidupannya sudah terpuruk secara ekonomi, secara finansial, tapi kemudian dia diselamatkan oleh orang yang diberikan kesempatan untuk bisa menyelamatkan. Itu sering kita dengar. Atau cerita ini boleh jadi pernah kita alami. Ada orang datang kepada kita menghibah, minta kasihani, lalu minta tolong, minta selamatkan berbagai macam persoalan dalam kehidupannya, baik persoalan rumah tangga, persoalan finansial, ekonomi, keuangan dan sebagainya. Datanglah kepada kita lalu mengadu. Dengan aduannya kita berempati, lalu kita kasihan dengan dia, dengan ikhlas karena Allah SWT, kita bantu mereka. Lalu pelan-pelan yang tadinya mereka terpuruk, yang tadinya mereka sulit untuk mendapatkan katakanlah finansial, mendapatkan pekerjaan, memperbaiki ekonominya, begitu kita bantu ikhlas karena Allah SWT, lalu Allah memberikan peluang, memberikan jalan. Pelan-pelan mereka hidup bagus, hidup enak, hidup nyaman. Begitu dia mendapatkan pertolongan dari kita yang disebabkan oleh Allah menitipkan lewat tangan-tangan kita. Lalu kemudian orang yang tadinya kita tolong, kita bantu, setelah dia memiliki kemampuan, kemapanan, tiba-tiba dia meninggalkan kita. Tiba-tiba dia lupa dengan kita. Tiba-tiba dia tidak mau tahu dengan kita. Maka ibarat pepatah yang sering kita dengar, habis manis sepah dibuang. Sering kita mendengar seperti itu. Terus kalau ada kita dapatkan dalam kehidupan, ada orang yang tadinya beriba, minta kasihani, lalu kita tolong, lalu kita selamatkan, dan dia menjadi mapan, dia menjadi hebat, menjadi bagus. Tapi begitu dia sukses, dia kaya, dia berhasil, dia mapan, tiba-tiba meninggalkan kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita bersedih? Iya. Apakah kita kecewa? Pasti. Tapi yakinilah bahwa semuanya itu Allah uji kesabaran kita. Tak perlu berkepanjangan untuk kita sakit hati. Tak perlu berkepanjangan kalau kita galau, kecewa kepada mereka. Yakinilah rizki itu tidak pernah tertukar. Kalau memang rizkinya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Maka sandaran kita hanyalah kepada Allah yang memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka ini sesungguhnya menguatkan kepada kita bahwa sandaran kita itu bukan kepada siapa-siapa, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cerita-cerita yang seperti ini jangan pernah terjadi dengan diri kita. Walaupun ternyata Allah memberikan kejadian ini kepada diri kita sebagai bagian cerita daripada kehidupan kita, maka jalani dengan ikhlas, dengan lapang dada, bersabar. Insya Allah, Allah akan ganti jauh lebih baik daripada apa yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.